Bismillahirrahmanirrahim. Hidup begitu. Artinya di satu sisi kita harus bahagia di dunia sebelum bahagia di akhirat. Itu prinsip Muslim. Tapi kebahagiaan kita di dunia bukan kebahagiaan orang yang tenggelam. Karena kita tahu ada tujuan akhir dari kehidupan kita. Makanya doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini artinya kebahagiaan dunia yang kita inginkan di dunia ini adalah kebahagiaan yang sinkron, kebahagiaan yang nyambung dengan kebahagiaan di akhirat. Dalam arti lain, kebahagiaan dunia yang kita inginkan adalah kebahagiaan yang menghantarkan, yang menjembatani, yang memfasilitasi kita menuju kebahagiaan akhirat. Itu yang kita kejar, itu yang kita cari. Dan ini tidak bisa kita wujudkan, kita realisasikan kecuali kalau kita sepenuhnya berkomitmen dengan petunjuk Allah dalam kehidupan ini. Ini yang tidak dimiliki orang-orang kafir. Ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, yang orang yang menyingkirkan, ittakhadul Qur'ana mahjura, menyingkirkan Al-Quran dari kehidupan. Sehingga kalaupun dia kelihatan bahagia ataupun dia merasa bahagia, itu kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang pincang, karena kebahagiaan yang tidak akan menyambung dengan kebahagiaan sejati yang sebenarnya itu menjadi PR besar, titik terdalam hatinya, jiwanya, spiritualitasnya, apalagi akhiratnya. Allah tidak menafikan bahwa orang-orang yang tidak beriman Al-Quran itu bisa mencapai gelimang kenikmatan dunia. Allah tidak menafikan bahwa orang-orang yang kafir, yang ingkar, bahkan memusuhi Al-Quran itu tidak akan melahirkan karya-karya besar secara duniawi. Allah tidak menolak itu, Allah tidak menafikan itu. Bahwa hanya orang beriman yang akan bisa kuat, berkuasa di dunia. Enggak. Secara duniawi, dengan hukum duniawi, hukum materi bisa. Allah mengatakan, ya'lamuna zahiran minal hayati dunia. Orang-orang kafir itu tahu mereka akan bisa memiliki ilmu untuk menguasai zahiran, sisi lahir, sisi zahir, sisi permukaan. Kalau kulit itu kulit permukaan, kulit luar dari kehidupan dunia ini, tapi tidak akan pernah masuk ke esensinya memang. Jadi bisa. Tapi bobot dari semua karyanya, dari apa yang mereka atau sebagai hasil dari apa yang mereka ketahui, amaluhum kasarab, bobotnya itu seperti fata morgana. Jadi tidak menghasilkan sesuatu yang hakiki. Selesai di dunia, udah. Padahal dunia itu tempat singgah. Sebentar aja. Paling kan 80 tahun. Kita ambil inilah yang wajar-wajar ya. Artinya yang umum. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun itu sudah. Bill Gates sebentar lagi juga habis kok. Warren Buffett juga begitu, udah tua-tua itu. Gitu ya. Mereka akan lewat sebentar aja. Sementara kehidupan gak berhenti kan di dunia, akan masuk ke akhirat. Makanya amaluhum kasarab, karya-karya mereka itu tidak lebih dari atau ibarat fata morgana, kamuflase, karena hanya permukaannya saja. Orang mukmin enggak, permukaan iya, dalamnya iya. Permukaannya saya sudah berikan contoh, Nabi Sulaiman. Dalam Al-Quran banyak contoh. Ada Zulkarnain. Kurang apa Zulkarnain? Kekuasaannya, kekayaannya, kemampuan teknologinya. Baca dalam surah Al-Kahfi. Itu orang-orang awam, orang-orang lemah yang minta perlindungan dari Zulkarnain, dari serangan Ya'juj dan Ma'juj yang selalu mengintimidasi mereka, merampok kekayaan mereka seenaknya. Itu mereka orang lemah secara teknologi. Cuman mereka punya negeri yang melimpah hasil buminya. Yang mereka bayang apa? Yang penting tutup aja tuh. Satu-satunya celah antara dua gunung.
yang menjadi jalan keluar masuk Ya'juj dan Ma'juj ke negeri kami. Artinya kalau itu tertutup, kami aman. Udah, yang penting tutup saja. Itu kan ada dalam batas nalar orang-orang yang lemah itu. Yang mereka minta apa kan? Antaj'ala bainana wa bainahum sadda. Yang penting sad. Sad itu lebih ke fungsi. Sadda yasuddu. Itu fungsi. Fungsinya menutup. Yang penting menutup aja. Asal mereka nggak bisa masuk, udah cukup bagi kami. Kan begitu. Tapi Zulkarnain sebagai seorang penguasa besar, kan sampai masyrik dan maghrib, artinya darat, ujung barat dan timur, dia bisa jangkau, dan itu dengan segala kemudahan karena ada asbab, ada sabab, artinya punya segala fasilitas, tools, perangkat untuk bisa meraih semua itu. Ya, mudah. Ya kalau kita pikir saya ingin keliling dunia, nggak kebayang kan, pertama duitnya nggak punya kan gitu. Tapi kalau orang punya duit gampang, jalan-jalan ke bulan aja bisa kok dia. Kan sekarang ada wisata ke bulan itu, bayar 5 miliar kalau nggak salah. Jadi bayar 5 miliar ke bulan pulang pergi. Oh nggak kayak kita kan nggak kebayang. Kalau dia mah bisa aja, orang punya duit. Saya apa namanya? Ya, membahasakan keterbatasan kita karena kita sudah terbiasa dengan segala kemunduran. Padahal kaum muslimin dulu itu luar biasa itu. Hanya moyang kita, generasi-generasi muslim di era kegemilangan peradaban kita itu luar biasa. Yang sekarang itu menjadi satu kebiasaan atau kemudahan bagi orang-orang barat itu, karena fasilitasnya itu dulu dimiliki oleh kaum muslimin. Kaum muslimin yang punya itu semua. Mereka malah nggak kebayang. Saya belum lama ini membaca sejarah pembangunan Masjid Bani Umayyah oleh Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 80-an Hijriah, artinya masih berapa puluh tahun dari wafatnya Rasulullah SAW, belum 100 tahun. Ada catatan sejarah terkait pembangunan masjid itu. Masjid itu begitu luas. Masjid Bani Umayyah Damaskus masih ada sampai sekarang, masih berdiri. Cuman sekarang sulit kita berkunjung ke sana. Saya belum pernah berkunjung, saya ingin sekali. Tapi dia tahu Suriah lagi konflik, Damaskus. Walid bin Abdul Malik ketika membangun Masjid Bani Umayyah itu mempekerjakan 12.000 orang dari berbagai negeri dengan segala keahlian karena dia ingin membuat bangunan yang artinya kalau bahasa kita masuk ke bagian dari keajaiban dunia, warisan keajaiban dunia kalau bahasa kita begitu. Berapa dana yang dia gunakan? Dia menyiapkan 400 kotak uang, dinar, emas. 400 kotak. Setiap kotaknya disebutkan 28.000 dinar. Berarti sekitar berapa? 28.000. Sekitar 110 miliar. Satu kotak. Di kita membangun masjid 100 miliar itu udah kayak apa megahnya. 100 miliar, yang kan 100 miliar, 10 miliar itu udah megah kan masjid itu. Itu satu kotaknya, dia nyiapin 400. Ada satu tiang di Masjid Bani Umayyah yang di Andalus di Damaskus itu. Satu tiang dari marmer khusus, warnanya kemerah-merahan. Itu harga satu tiang itu. Menghabiskan dana 1.500 dinar. Padahal ada berapa ratus tiang di situ. Itu yang satu itu 1.500 dinar, sekitar 6 miliar. Bisa bikin masjid jadi satu di kita. Itu tiangnya tok. Aneh ya. Kita kembali. Al-Quran memberikan contoh itu. Ini artinya apa? Ketika kita membaca Al-Quran, kita memegang Al-Quran, ketika kita masuk ke kedalaman Al-Quran, maka sebenarnya kita sedang merangkum, kita sedang menarik, menggali sumber pijakan, sumber pedoman hidup kita. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi.